Nah, hari ini senang banget ya. Hari ini kita mau dengerin cerita yang sangat menyentuh nih dari Pak Dizar, Masya Allah. Ini kalau ngomongin tentang orang tua tuh biasanya belum cerita juga kita udah melo ya. Masya Allah. Salawat serta salam, tak lupa kita haturkan ya ke Nabi besar, Nabi agung kita. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya nanti di akhiratnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Hmm. Senang banget teman-teman, malam Jumat ya. Satu hari lagi weekend gitu ya, tapi tetap teman-temannya mau menyempatkan waktu untuk uh, berkumpul di sini sama kita untuk merasakan energi Baitullah itu, merasakan cahaya cinta di Baitullah. Masya Allah. Nah, teman-teman semuanya di sini dari mana nih? Di sini ada Pak Troy. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, Alhamdulillah, Pak baik Troy berhasil. sehat-sehat ya. Alhamdulillah sehat. Sehat, semangat, terus menginspirasi pokoknya ya. Amin. Siap. Masya Allah. Nah, ini di buku Cahaya Cinta di Baitullah ini juga ada kisah Pak Troy yang gak dapat umroh, dapatnya haji ya, Pak ya. Masya Iya Allah. betul. Aduh, sedih pasti ya ketika kita nggak jadi dapat umroh, tapi ketika dulu aja kalau tahu bakal diganti haji mungkin nggak akan sedih ya Pak. Masya Allah luar biasa banget, senang banget Pak Troy bisa hadir dan tetap menginspirasi kita semua di sini. Kemudian di sini ada siapa nih? Ada Mbak Amalina, Mbak Amalina yang bercerita juga ya di Cahaya Cinta di Baitullah. Mudah-mudahan dia tidak salah. Dan teman-teman semuanya yang udah hadir di malam hari ini, mudah-mudahan ini menjadi bentuk upaya kita serius gitu ya untuk minta undangan lagi sama Allah. Pokoknya kalau kita udah niat gitu ya, aku pengen banget ke Baitullah, aku rindu banget Baitullah, Masya Allah, itu udah panggilan tuh udah nyampe ke hati kita. Tinggal gimana caranya kita berjuang untuk menyambut, menjawab panggilan ini. Mudah-mudahan Allah berikan pertolongan untuk kita berangkat ke Baitullah. Baitullah tuh Amin. jauh atau dekat sih? Nah, Dekat ya Pak Troy ya. Cuma dekat. 10 jam, 9 jam. Kalau misalnya 9 jam, 10 jam mah dari Banjar ke Jakarta juga 10 jam, Pak Nizar. Dari Bekasi 9 jam. Tuh, jadi dari Bekasi Banjar 9 jam. Ya berarti sebenarnya deket ya Pak Nizar ya Pak Itulah ya. Dekat. Kita cuman pindah, bahkan ada yang nggak perlu pindah provinsi ya. Masih di satu provinsi, kalau di Sumatera itu masih satu provinsi aja jarak tempuhnya kita udah 9 jam 10 jam. Jadi eh, kita apa ya asumsikan ya kalau Baitullah itu dekat, Baitullah itu dekat, nggak jauh Betul. gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya kita langsung aja nih ke Pak Nizar. Pak Nizar apa kabar nih malam hari ini? Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah. Kita nggak janjian ya. Pak Nizar pakai warna itu kita nggak janjian ya Pak Nizar ya. Kenapa jadi senada gitu ya? Karena jarang nih laki-laki yang senada warnanya sama aja. Itu berarti ini chemistry, Oh, chemistry-nya bener-bener nyambung. chemistry-nya nyambung sampai ke sana. Pak Nizar di mana sih di Jakarta ya? Jakarta lagi di Cibubur, Oh, sekarang lagi di Cibubur. Di rumah atau lagi meeting, Pak? enggak di kantornya Steven Genetic Indonesia. Ah, Masya Allah ya, luar biasa banget masih di kantor, rupanya belum pulang ke rumah. Nah, sebelum pulang ke rumah, pokoknya kita todong dulu Pak Nizar untuk berbagi cerita. Pak Nizar, gimana nih? Ada cahaya cinta apa di Baitullah dan apa yang menggerakkan Pak Nizar untuk memberangkatkan orang tua ke Baitullah? Pasti kan semua orang pasti pengen ya Pak ya untuk memberangkatkan orang tua ke Baitullah. Tapi pasti Hmm. ada. Kalau kita tarik jauh banget benang merahnya tuh pasti jauh banget. Bahkan ternyata sampai Pak Nizar lulus kuliah ya atau masih kuliah justru ya Pak Nizar ya? Masih kuliah, pas Oh, masih masih kuliah. Aduh, tahun berapa itu ya Pak? Waktu masih kuliah. 95 ya, Oh, Masya 95. Allah, Jeng masih bayi, Pak Nizar. Oke deh. Pak Nizar, mangga silakan. Gimana ceritanya, Pak? Ya, jadi ceritanya luar biasa ya Mbak ya. Jadi
Ini cerita yang malah nggak ada di buku, Oh gitu iya, ya. benar 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 benar. Karena kalau Ini yang kalau di buku Pak Nizar harus keep. Iya. iya, ini justru yang tidak ada di buku, Oh, gitu ya. Masya Allah. Tapi menginspirasi terjadinya cerita yang ada di buku, Nah, gitu. oh, nyambung banget berarti. Nah, jadi almarhum mama itu punya cara yang menurut saya unik teh, gitu. Untuk mengenalkan Baitullah kepada anak-anaknya, itu yaitu beliau itu dari sejak kami SMP bahkan beliau pernah cerita dan saya ingat banget bahwa mama sama papa itu punya cita-cita untuk umroh atau haji bareng dengan kalian, itu untuk menguatkan dan meyakinkan bahwa eh, Mama sama Papa itu sudah mengantarkan anak-anaknya mengenal Baitullah, gitu kan. Nah, qadarullah ya baru kejadian saat saya terutama itu kuliah di Politeknik di tingkat 3, tingkat 3 tahun 95-an kalau nggak salah, tahun 95. Itulah apa namanya momen pertama saya mengenal Baitullah dan menginjakkan kaki pertama kali di Baitullah. Yang luar biasanya teh, umrohnya adalah umroh Ramadan teh. Umroh Ramadan yang menurut saya sudah pertama kali saya menginjakkan kaki di sana. Luar biasa pengalamannya. Karena ternyata kalau kita, ya saya dulu anak-anak merasa ya kuliah gitu, kalau kita berangkat sholat taraweh gitu ya ke masjid gitu, itu rasanya males, pengennya cepet-cepet pulang gitu. Nah ini Qadarullah begitu di sana itu ya memang pertama kali juga ya sholat itu sampai terkantuk-kantuk gitu. Jadi, gitu ya, aduh ini kok nggak selesai-selesai gitu doanya gitu. Satu rokaat aja panjangnya luar biasa, gitu. Jadi pengalaman saya itu sholat Isya itu paling jeda, terus sholat Isya, teraweh, jeda itu paling 2 jam itu harus sudah balik lagi ke Masjidil Haram. Dan qadarullah juga saat itu kenapa nikmat sekali umroh Ramadan di tahun itu? Karena hotel tempat kami menginap itu cuma turun hotel udah pelataran Masjidil Haram gitu. Sudah gitu juga kalau kita apa sholat gitu ya, sholat terus habis isya gitu ya, habis isya ninggal tempat ya kan, itu ninggal sejadah sehingga kalau kita telat datang masih pasti kebagian di titik itu, nggak ada yang berani geser gitu. Dan apa namanya eh ya pengalaman-pengalaman itu yang pengalaman ininya ya yang biasanya. Kalau pengalaman spiritualnya bahwa saya itu begitu berangkat ke situ tujuannya apa? Saya pengen mencium Hajar Aswad dari dan kami semua tuh kami 3 bersaudara gitu. Berangkat itu yuk kita berlomba-lomba bisa cium Hajar Aswad. Termasuk almarhum mama dan papa. eh saya pribadi itu 7 kali nyoba teh, 7 kali nyoba dengan berbagai strategi, mulai dari yang langsung gitu ya, nerobos, terus nggak bisa muter pelan masuk gitu ya. Itu ternyata baru eh, percobaan ke-7 itu bisa, dan itu pun juga luar biasa. Jadi eh tetap pakai strategi muter pelan 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 melipir ke apa namanya ke pinggir pegangan di kiswahnya apa Baitullah itu nggak dapat, cuma terus akhirnya saya melepaskan diri
arah. Jadi kalau ini Hajar Aswad gitu ya, Hajar Aswad, saya melepaskan diri dari dinding Baitullah itu, dari dinding apa namanya, Ka'bah, melepaskan diri mau masuk begitu. Itu desakannya kena sikut, kena apa? Tahu-tahu ada yang dorong saya. Eh, ada yang dorong saya terjatuh. Tumpah semua itu yang namanya paspor segala. Tapi begitu tumpah, itu jalan di depan saya itu terbuka lebar dan langsung Hajar Aswad. Itu. Saya kumpulin apa paspor dan lain-lainnya. Begitu saya berdiri, itu ada orang narik, narik terus kepala saya dimasukin ke lubang Hajar Aswad. Ya, saat itu juga ya udah langsung berdoa sebanyak-banyaknya. Dan entah berapa lama di situ, ada yang narik saya lagi. Ya mungkin sudah cukup gitu, gantian sama yang lain. Habis itu setiap kali saya nggak berhenti lagi. Begitu nikmatnya saya bisa dapat itu, saya nyoba yang ke-8. Saya nyoba yang ke-9. Saya nyoba yang ke-10. Nggak ada yang dapat lagi teh. Sampai kami pulang. Beda lagi pengalaman adik saya. Adik saya yang persis buat saya anak kedua. Itu dia dari 4 kali nyoba. Itu yang kelima dia udah bisa dapat. Tapi nggak ada cerita yang unik di pengalaman dia dapat Hajar Aswad. Rasanya jauh lebih mudah dibanding saya. Tapi yang pengalaman spiritual yang adik saya alami adalah di, di umroh Ramadan kami pertama itu adalah di setiap dia duduk untuk sholat, pasti di sampingnya itu duduk seorang pengemis. Dimanapun dia duduk di bagian Masjidil Haram, itu di samping kanannya atau kirinya, atau depannya atau belakang, itu pengemis. Sampai dia di kamar bertanya sama papa dan almarhumah mama, kenapa ya Denny kok selalu duduknya didekati oleh pengemis gitu. Ya jadi sedikit pembahasan bahwa ya mungkin kamu diminta untuk berapa namanya bersedekah lebih dan sebagainya, mumpung di apa di Masjidil Haram gitu kan. Dan apa namanya, itu pengalaman adik saya. Pengalaman adik saya yang bungsu beda lagi. Dia dari sekian kali mencoba, saya lupa jumlahnya berapa. Dia bisa mencium Hajar Aswad, tapi korbannya, jam tangan barunya hilang. Jadi dengan hilangnya jam tangan baru, kejadiannya persis sama saya. Begitu hilang, jatuh, dia ngelihat ke bawah, itu apa depannya dia itu terbuka tuh. Orang-orang tuh seperti apa ya, kayak dikasih jalan gitu sama Allah. Jadi alhamdulillah kami bertiga bisa mencium Hajar Aswad. Beda lagi sama papa dan almarhum mama. Jadi papa dan almarhum mama itu juga 7 kali mencoba. Mereka selalu berdua. Dan bisanya adalah di percobaan ketujuhnya. Itu persis sama seperti saya. Almarhum mama terjatuh, ya, tapi nggak tumpah itunya. Terjatuh, begitu terjatuh, papa narik beliau ke atas, begitu mama bisa ditarik ke atas untuk ditolong, ini seakan-akan juga terbuka lebar. Push. Dan mereka berdua bisa bergantian untuk mencium Hajar Aswad.
Dan apa ya? eh ya alhamdulillah artinya kami berlima saat itu mendapatkan kesempatan lah mencium hajar Rasul. Bahkan sholat di Hijir Ismail itu juga masih di bagian dalam teh. Persis di kuncuran apa kuncuran emas itu. Saya masih dapat itu di umroh Ramadan pertama saya. Eh, yang masuk ke situnya aja itu luar biasa juga. Percobaan yang kesekian kalinya baru saya bisa masuk di Hijir Ismail itu. Untuk sholat 2 rakaat dan berdoa persis di bawah pancuran emas itu. Adik saya yang ketiga yang nggak dapat di situ. Papa almarhum mama itu dapat di sholat 2 rakaat dan doa di bawah pancuran emas. Alhamdulillah umroh Ramadan kami pertama itu 20 hari, TJ. 20 hari di apa namanya di Mekah gitu. Dan sampai Lebaran di sana. Jadi Lebaran Lebaran di sana hari kedua apa ketiga itu baru kami pulang ke Indonesia. Masya Jadi Allah, just family time banget ya. Itu emang udah direncanain dari jauh hari atau eh, gimana Kang? Apa bisa almarhum keluarga mama gitu? almarhum mama memang apa ya namanya mengafirmasi bahwa kami pengen apa umroh itu di 10 hari terakhir di Baitullah. Dan alhamdulillah dapatnya malah 20 hari. Ya Allah, Masya Allah. 20 hari, Jadi Masya dapat Allah. 40 arba'in di Madinah, 40 rakaat arba'in di Madinah baru kami ke sisanya itu di Masjidil Haram. Luar biasa. Ya Allah. Tahun Jadi, 95 gimana sih Kang? Pak, kok jadi gimana sih tahun 95 kan Pak Nizar udah nih beberapa tahun yang lalu kan berangkat ya. lagi. Suasananya gimana sih Pak zaman itu? Tetap padat juga ya? Enggak teh, enggak. Padet, Gimana tuh? sepadet-padetnya umroh sekarang itu itu lowong banget lah kalau bisa dibilang. Oh, iya iya iya. Lowong tadi yang saya bilang sekarang kalau sekarang umroh saya Ah, terakhir kemarin itu nggak bisa ninggal sejadah. iya iya iya. Sejadah lewat walaupun udah dengan sejadah. Dulu tinggal sejadah bahkan tinggal karpet teh. Tinggal karpet ukuran 2 kali 3 itu nggak ada yang berani geser. Masya Allah. Masya Wah Allah. nikmat banget pokoknya Masya dulu. Allah. Antrian air zam-zam pun juga, waduh, mau ngisi berapa botol juga, galon botol yang 5 liter itu. Oh, itu mah masih enak. Bangga bangga Sekarang Pak. baru ngisi satu yang 1,5 liter udah diteriakin orang Bangga bangga Pak lanjut. gitu. Nah, jadi apa namanya eh, itu yang di situ membuat pengalaman yang menurut saya bukan pengalaman, meninggalkan bekas di diri saya begitu mendalam gitu. Bahkan setelah sepulang kami dari sana, almarhum masih punya cita-cita lagi yang qadarullah sampai hari ini belum kesampaian, yaitu kami bisa haji haji beserta keluarga besar. Bahkan 3 tahun sebelum beliau meninggal, beliau pernah bernazar bahwa sebelum mama meninggal, mama pengen haji bareng menantu dan cucu.
Qadarullah nggak kesampaian teh. Sehingga dengan berjalannya waktu sejak itu saya pun terpatri sekali di kepala bahwa caranya almarhum mengenalkan Baitullah kepada anak-anaknya itu luar biasa. Sehingga saya juga menanamkan pada diri saya satu saat nanti saya ingin bisa umroh atau haji bersama anak-anak saya. Sehingga itu saya benamkan benar-benar di alam bawah sadar saya. Saya niatkan dalam hati bahwa satu saat nanti saya ingin bisa membalas apa yang almarhum berikan kepada saya dan keluarga. Itu sejak saya pun masih lajang ya, artinya belum menikah. Dan yang membuat akhirnya menghujam sekali itu adalah di tahun 2005 beliau menghajikan kami, saya dan istri, adik juga sama istri. Sebenarnya almarhum mau menghajikan kami tiga bersaudara bersama istrinya masing-masing. Tapi qadarullah adik saya yang waktu itu sudah tinggal di Memphis, Amerika, yang sebenarnya ya sedikit lagi ya, dekat sudah dekat gitu. Biayanya malah lebih sedikit dibanding kami yang dari Indonesia. Itu nggak kejadian gitu. Ada hal yang membuat mereka tidak bisa memutuskan untuk tidak bisa ikut bareng. Sehingga akhirnya 2005, 2006 itu kami haji reguler 40 hari teh. Itu almarhum yang membiayai. Itu pun juga daftar haji di 2005 itu teh. Itu saya baru didaftarkan sebulan sebelum tanggal keberangkatan. Sekarang daftar haji nunggu berapa puluh tahun. Kayak furoda lah Pak. Dar tuh kayak daftar furoda ya. Masya Jadi Allah. masih tahu nggak teh berapa biayanya saat itu? Berapa Pak? Hanya 27 juta teh Ya pro. Allah. Roh aja udah melebihi itu Pak Nizar sekarang. Masya Allah. Ya 27 Allah. juta saja. Gitu. Itu 40 hari luar biasa. Itu juga pengalaman spiritual yang menurut saya apa ya? Saya ingin menolak sebenarnya, ego pribadi saya menolak bahwa kenapa sih kok terus saya dibayari gitu ya? Kapan saya bisa menunjukkan bakti saya sama almarhum apa saya gitu? Kok saya almarhum selalu memberi memberi terus, tapi yang selalu meluluhkan hati saya itu adalah biarkanlah mama menuntaskan kewajiban kalian. Biar perhitungan kalian, hisab kalian. Hisab kalian di hari akhir nanti lebih ringan karena sudah menuntaskan rukun yang kelima. Dan juga mumpung juga papa dan almarhum dan mama masih bisa membiayai. Jadi tugas kalian, mama ringankan.
Itu yang membuat hati saya juga makin, saya harus bisa memberangkatkan mereka tanpa sepeser pun mereka keluar biaya teh. Itu saya niatkan betul-betul, tapi qadarullah sekian puluh tahun saya kerja untuk mengumpulkan biaya satu saja untuk almarhum atau papa, nggak kekumpul, ya kekumpul. Ya itu yang dari hari ke hari membuat saya, gimana ya caranya? Ya Allah bantu saya untuk bisa merealisasikan apa yang saya inginkan, apa yang saya ingin persembahkan untuk mereka sebagai, ya saya yakin bahwa itu tidak bisa membayar seluruh apa yang sudah mereka lakukan untuk anak-anaknya. Tapi minimal saya ada kebanggaan buat saya pribadi bahwa minimal sedikit saja. Berapapun nilainya di hadapan Allah, saya sempat membalas itu. Membalas apa yang beliau lakukan sama saya khususnya dan keluarga saya. Hingga akhirnya di 2020 teh, saat pandemi justru, saya bernazar. Ya Allah, berikan kemampuan pada saya untuk menghadiahkan haji atau umroh terbaik saat pernikahan emas keduanya yang jatuh tepat di tahun 2022 teh. Tapi rasanya nggak mungkin itu terjadi. Saya sampai putus asa, sampai tanggal anniversary mereka, sepeser pun saya belum terkumpul biayanya. Tapi saya dalam hati karena saya sudah bernazar, artinya ini hutang. Ini hutang yang harus saya bayar sebelum mereka wafat. Itu saya hujamkan ke alam bawah sadar saya. Tapi qadarullah, saya malah memutuskan resign di tahun 2022. Yang makin membuat hati saya, nggak mungkin ini terjadi. Nggak mungkin saya tuntaskan nazar saya. Tapi ternyata Allah berkehendak lain. Dan itu cerita di dalam buku saya. Allah. Boleh di-spill mungkin Pak Nizar sedikit-sedikit. Saya ikutan penasaran juga. Padahal udah baca ya. Apalagi yang belum baca. Masya Allah. Jadi memang ketika kita mau memberangkatkan orang tua ke Baitullah itu memang benar-benar bukan cuma sekedar ingin ya Pak Nizar ya. Emang kita perlu banget niat serius sampai Pak Nizar sampai bernazar gitu dan menjadikan itu adalah hutang kita sebagai anak ya. Dan itu tuh jadi kayak yang jadi highlight adalah ketika seorang anak bisa sampai kayak Pak Nizar gitu ya, yang berjuang banget untuk memberangkatkan orang tua ke Baitullah, itu ya karena dulu orang tua udah berjuang banget untuk ngenalin Baitullah ke anak gitu ya. Jadi ya Allah, jadi memang apa yang kita tabur ya itu yang kita tuai nanti ya. Masya Allah. Iya, Nah, betul banget. luar biasa banget. Jadi apalagi nih Pak, lanjutannya nih Pak. Di mau cerita waktu langsung aja di Baitullah bersama ibu. Nanti kan biar cerita momen puncaknya bisa berangkat itu di buku berarti ya. Ya.
Oke, berarti yang mau diceritain bersama orang tua di Baitullah mungkin Pak. Oke. Atau mungkin Pengalaman atau pengalaman mungkin Pak spiritual. Nizar mau mau tadi kan Azhar ya, boleh nggak sih Pak dirangkum dulu nih? Kira-kira Hmm. tipsnya apa sih Pak? Mungkin ada amalan atau apa gitu sampai akhirnya ada jackpot lah gitu ya. Bisa gitu ngeberangkatin orang Hmm, tua. nggak ada, nggak ada sama sekali, Ada ya. nggak ada sama sekali. Ya tadi ya. Itu semacam ya kalau TJ bilang tadi jackpot, itu semacam jackpot ya. Nah itu Pak mengundang jackpot itu gimana cara? Nggak ada, justru jackpot itu muncul karena egoisme saya pribadi. Gimana tuh Pak egoisme yang Pak Nizar maksud? Kan saya punya nazar tadi kan artinya harus bekerja keras untuk mengcreate ya, mengcreate rezeki gitu. Saya sudah punya kerjaan, saya sudah kerja di perusahaan itu hampir 23 tahun. 23 tahun kurang 4 bulan kan. Masya Allah. Tapi saya yakin di situ juga bahwa dengan mengandalkan gaji bulanan, walaupun mengandalkan bonus akhir tahun, rasanya kecil kemungkinan saya bisa memberangkatkan mereka berdua. Sampai istri saya bilang gini, ya nanti bonus akhir tahun, ya, tahun 2022 nih, Hmm. bonus akhir tahun. Ayah pak, apa bunda rela, ayah pakai untuk mengumrohkan almarhum mama dan ayah saja. Kalaupun misalnya papa apa dananya cukup, berangkatlah bertiga sebagai bukti bahwa ayah menuntaskan nazar satu. Yang kedua, ayah juga apa namanya menunjukkan baktinya sama eh, keduanya. Ayah nggak usah pikirin bunda, istri saya bilang. Selesaikan, tuntaskan nazar itu. Itu istri saya bilang gitu. Tapi di bulan September, tepat di tanggal 17 September, saya memutuskan resign. Ya Allah, nggak nyampe ke Desember gitu ya. Saya memutuskan resign itu membuat shock istri saya. Dan saya juga bilang sama istri saya akan layangkan surat pengunduran saya kan 1 month notice ya. Saya akan layangkan eh, surat pengunduran diri saya tepat di tanggal 17 Oktober 2022. Tahu teh itu tanggal apa? Apa Pak? Tanggal anniversary kami. Ya Allah Pak, ini jadi sedih sih. Kenapa Gila. Pak? Masa di anniversary saya menghadiahkan resign kepada istri. Kenapa tuh Pak? Ada cerita apa tuh Pak? Gitu. Tapi itu dipicu oleh tadi yang saya bilang, ego ego saya. Karena ada satu hal yang memicu saya akhirnya harus memilih. Hmm. Ada perlakuan, satu perlakuan dari atasan saya langsung yang kalau bilang masuk Gen Y lah ya, yang tidak sepatutnya dilakukan. Oh, oke. Sehingga saya saat itu sakit hati, Ada benar-benar trigger lah sakit ya hati. Pak, ada trigger ya Pak. Hmm, saya sakit hati. Sehingga saya bilang sama istri saya bahwa ayah nggak bisa lanjut. Kalaupun ayah lanjut, percuma. Yang ada adalah keluhan, 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 dan keluhan. Bukannya saya berkarya yang terbaik di akhir masa kerja saya, tapi saya malah nanti cari gara-gara terus gitu. Daripada saya apa namanya
Begitu, lebih baik saya memutuskan check out, gitu kan. Tapi sebenarnya tidak serta merta langsung saya langsung check out. Saya juga masih menempuh eh, apa menggali menggali opsi lah ya. Saya tanya ke bagian human capital. Saya 5 tahun terakhir saya di human capital ya. Jadi saya benar memang kerja di jantungnya perusahaan yang menentukan kebijakan dan sebagainya. Saya tanya sama tim SDM, pengembangan SDM. 5 tahun sisa karir saya di perusahaan ini, saya masih bisa jadi apa? Tapi jawaban apa yang saya dapat hanya senyuman, tanpa satu patah kata pun keluar. Dan saya langsung bilang sama teman saya itu, kebetulan jauh adik kelas di bawah saya. Oke teh, kebetulan orang Bandung juga. Oke teh, dari senyum teteh, saya sudah tahu jawaban. Terima kasih Azan atas jawabannya, saya bilang. Udah, itu makin mengukuhkan niat saya untuk resign. Jadi tepat di tanggal 17 Oktober, saya layangkan surat pengunduran diri saya ke atasan saya langsung. Dan tepat di tanggal 17, eh, sebenarnya atasan saya langsung itu masih nahan saya. Karena surat pengunduran diri saya itu ternyata tidak langsung diserahkan kepada manajer saya. Eh, Apa namanya? Ternyata dia tunda sekitar 2 minggu. Jadi akhir bulan. Akhir bulan itu baru diserahkan ke atasan kami langsung di di apa departemen head kami gitu. Saya agak kecewa juga saat itu. Cuma alasan dia karena kebetulan sepantar lah ya, cuma beda 3 tahun secara umur, tapi di perusahaan itu dia jauh lebih senior dibanding saya. Dia masuk mungkin eh, 7 apa 10 tahun duluan dari saya masuk di perusahaan. Jadi setelah keluar rencana Pak Nizar apa tuh untuk mendapatkan jackpot itu? Nggak ada. Hmm. Bahkan saya di ya kalau mau dibilang dipersalahkan sama istri saya. Ayah nggak mikir kah? Keluar ini terus ayah mau nyelesain nazar ke almarhum mama sama papa gimana? Gitu. Terus saya bilang, ya semoga ada jalan. Bahwa karena ini udah nazar dan saya udah cukup lama memasukkan istilahnya, mengafirmasi ke dalam alam bawah sadar saya bilang sama istri, insya Allah ada jalan. Itu aja keyakinan saya teh. Jadi waktu Gak ada Pak yang Nizar, alhamdulillah nih dapet jackpot, waktu ngasih tahu ke Mama gimana? Mama gimana responnya? apa? Mama gimana responnya ketika Pak Nizar memberikan tiket keberangkatan umrah? Nangis. Apa Mama bilang apa? Almarhum bilang gini, nak, kamu kan sudah resign. Biarkanlah dana itu untuk tabungan kuliah, sekolah. Anak-anakmu masih banyak butuh biaya. Sementara kamu pun nggak punya tabungan. Mama rela kok dengan kamu sudah niatkan saja. Bagi mama itu sudah kebahagiaan tersendiri. Eh, Tabunglah. Gitu. Tabung aja. Investasikan untuk anak-anakmu. Mama sama papa udah nggak perlu. Mama sama papa sudah bisa mengantarkan kalian saja untuk tahu, kenal.
umroh, Ramadan, haji, itu pun juga sudah luar biasa. Jadi terima kasih. Wow, itu mama nangis, saya apalagi. Tapi saya tetap bilang sama mama, tolong kali ini jangan ditolak. Entah kapan lagi. Saat itu mama usia berapa Pak Nizar? Almarhum usia kelahiran 47 kan. Oh, kira-kira. 47 wafat kemarin 2023. Ya Allah. Jadi 70 berapa itu? 76. Jadi beneran kayak dia Mau udah. ulang tahun yang ke-76. Nah, beliau lahir 22 September kan. Oh, jadi kayak kesedihan tapi kayak nazarnya Pak Nizar tuh udah tertunaikan tuh kayak rasanya tuh ya Allah jadi gitu. Untung sempet gitu ya Pak Nizar ya. Ya, nggak ada yang tahu kan, Teh. Ya nggak ada yang tahu waktu dan usia ya Allah. Dia cuma bilang saat itu kalau almarhum Mama, mungkin ini saatnya, Ma. Mama masih nggak mau. Saya kapan lagi bisa menunaikan nazar saya? Izinkan saya menunaikan nazar saya daripada jadi terhutang. Dan tolong jangan keluar sepeser pun uang dari kantong papa dan almarhum mama. Saya bilang, ya akhirnya dengan memohon akhirnya alhamdulillah luluh juga. Sehingga qadarullah kami bisa berangkat bersepuluh teh. Oh, Masya Allah, ya Allah, ya Rabbi. Saya memberangkatkan 10 orang. Allah, duh, saya pengen nangis ini malah di sini aja yang mau nangis. Jadi kami berenam sekeluarga saya dengan anak empat. Terus Oh, almarhum mama dan papa saya menuntaskan nazar saya. Allah, Akbar. Dan saya juga sekalian karena dananya ada. Saya ajak kakak ipar saya 2 orang sebagai pengganti mertua kami yang sudah nggak ada. Ini bersepuluh kami, Pak. Lalu terkabul lah ya. Mama pengen ke Baitullah tuh rame-rame gitu ya. Pun sebelumnya udah terwujud juga ya. Tapi ini diwujudkannya tuh sama anaknya kan beda ya Pak Nizar ya. Masya Allah Pak Nizar. Jadi tuh jadi kayak ngebangunin J orang tuh udah nggak ada tapi masih ada mertua gitu. Jadi kayak ayo bergegas gitu ya. Umur nggak ada yang tahu. Mungkin kita yang duluan atau ternyata orang tua kita duluan. Jadi lagi memang bisa diseriusin, diseriusin ya. Oke. Ya Allah, Pak Nizar. Duh, cerita jackpotnya ada di buku Cahaya Cinta di Baitullah ya. Jadi penasaran gimana menjemput jackpotnya biar bisa ngeberangkatin orang tua dan juga keluarga. Masya Allah. Pak Nizar, kalau Ya, mau beli buku Cahaya Cinta di Baitullah ke Pak Nizar, ngehubungin mana nih? WA bisa yang mana? di itu di nomor telepon di 0811. Oh, bentar, bentar, bentar. Dia punya punya kan ya yang ini ya? Nggak ada. 0818 bukan? 0811 Oh, nggak ada. Berarti bentar. 1313 Ketik di ini aja Pak Nizar di kolom chat. boleh. Siapa yang ngechat? Yang ngetik. Pak Nizar aja deh biar nggak salah. Ya boleh boleh. Ya Allah teman-teman ya. Jadi kadang memang ketika Allah mengambil satu, Allah balas 10 gitu loh. Allah ambil pekerjaannya Pak Nizar, kemudian Allah ganti sampai
Oh, kayaknya, Masya Allah ya. Sebenarnya ya, ya kalau kita tahu apa yang akan terjadi di masa depan tuh, ya mungkin kita nggak akan sedih-sedih ya tentang kesulitan dan kehilangan yang kita rasain sekarang. Tapi ya kalau kita tahu apa yang terjadi di masa depan, ya mungkin nggak akan ada doa dan sujud yang lama ya hari ini. Ya, Masya Allah, takdir Allah pasti selalu terbaik dan terindah. Akan ada momen di mana kita sangat bersyukur atas kejadian itu. Kalau kadang sakit banget ya kalau dilepasin sama sesuatu yang udah lama banget melekat di kita. Tapi ternyata ya Allah ganti, ya Allah, Masya Allah, Pak Nizar. Jadi itu dong Pak, semangatin kita-kita yang kita yang perlu semangat gitu. Apa nih gitu wejangannya buat kita-kita biar terus semangat buat bisa berjuang ngeberangkatin orang tua ke Baitullah. pelajaran yang saya bisa ambil itu adalah kalau kita punya keinginan kuat, apalagi itu berbakti kepada kedua orang tua, apalagi niatnya untuk mengumrohkan atau menghajikan, ya entah nanti membadalkan umroh atau ini, pegang kuat-kuat, hujamkan ke alam bawah sadar kita, afirmasikan kata, dan bahkan saya dulu agak-agak nggak percaya bahwa mengafirmasi itu kalau pengen ke Baitullah pasang gambar Ka'bah di cermin, di pintu, di mana pokoknya sering kelihatan gitu, atau sering diucapkan gitu. Itu saya nggak percaya Teh, dulu. Tapi dengan ini saya juga sebenarnya nempel-nempel tuh enggak Teh, enggak. Cuma saya begitu apa namanya anniversary gold anniversary itu terlewati, saya cuma selalu bergumam dalam hati, ya Allah, mampukan saya menuntaskan nazar saya. Itu aja yang saya ulang-ulang di dalam kepala saya. Kalau tadi Teh J sempat nanya ada ibadah apa gitu atau ritual apa yang spiritual, nggak ada Teh, sama sekali nggak ada. Gitu. Jadi ketika itu kita sudah punya keinginan kuat untuk memberikan yang terbaik, apalagi untuk kedua orang tua atau siapapun, menurut saya itu ikhtiarkan, dan ikhtiarnya makin ke sini akhirnya saya makin yakin bahwa ikhtiar bumi dan ikhtiar langit, dan Jalan. yang jadi kunci paling utama sebenarnya setelah kejadian, tapi ya ini kalau sebelum kejadian saya nggak ada ikhtiar langit, nggak ada ikhtiar bumi pun bisa dikatakan nggak ada. Bahkan yang tadi resign itu kan menurut saya keputusan gila sebenarnya. Udah niat yang ini malah resign gitu. Jadi sumber yang harusnya mencukupi untuk bisa menuntaskan nazar itu malah saya potong seakan-akan. Gitu. Jadi hilang gitu kan. Jadi malah saya sama istri sempat terenggang juga gara-gara itu. Gara-gara saya mutusin terus gimana utang nazar dan lain sebagainya. Nah, yang bikin kami juga sempat bersih tegang itu ada gini Teh. Saat itu sampai hari ini sebenarnya saya masih punya hutang amanah. Hutang amanah yang cukup besar yang saya belum tuntaskan. Dan istri itu udah googling dan nanya sama ustazah dan sebagainya. Ketika ada dua pilihan, mana yang harus didahulukan antara menyelesaikan amanah atau menuntaskan nazar. Nah, ini kami berbeda pendapat. Kalau istri saya berdasarkan referensi yang dia punya, tuntaskan amanah. Dan saya saya juga konsultasi atau
apa namanya eh, cari tanya sana tanya sini ya Ustadz iya temen iya saya tanya semua eh apa namanya mana yang duluan nazarnya tahun berapa Hmm. apa namanya amanahnya hutang amanahnya itu tahun berapa start nih saya bilang nazarnya duluan oke kalau hutang nazarnya duluan tuntaskan hutang nazarnya dulu nah itu yang saya yakini nah itu saya sama istri saya berbeda pendapat untuk itu tapi saya meyakinkan istri saya bahwa insya Allah dengan ini menjadi wasilah kita bisa menuntaskan semuanya secara perlahan. Tapi qadarullah yang hutang amanah itu masih terus berproses sih, masih terus berproses. Gitu. Jadi eh, itu dilema dilema berikutnya tuh dilema berikutnya untuk antara maju iya enggak iya gitu. Plus yang ketiga tadi almarhum sempat menolaknya. Ya, jadi yang ditangkap itu adalah Pak Nizar itu mengulang-mengulang doa, ya Allah mampukan, ya Allah mampukan. Jadi memang kayak ketika udah resign justru kayak menyerahkan pertolongan itu semuanya langsung ke Allah ya Pak. Tapi itu saya tidak lakukan di dalam sholat loh teh. Ya, maksudnya gimana? Oh keseharian gitu. Keseharian aja lagi di Heeh. mana. Cuma saya bergumam ya Allah mampukan saya ya Allah mampukan saya. Masya Allah. Nah, itu juga jadi highlight sih. Kayak ketika kita berdoa ya berdoa kapan aja ya Pak Nizar ya. Sama kayak Dan zikir. dan sejak resign itu juga yang luar biasanya adalah saya bisa menghargai nilainya 1 rupiah itu sejak resign. Oh, jadi lebih peka ya Pak. Karena Karena kalau dulu waktu saya kerja tengah bulan nih eh, gaji habis. eh, Ya kan? gampang. Saya nggak pernah minta sama istri. Jadi artinya Heeh. kalau udah langsung masuk Menteri Keuangan gitu, ya, saya nggak pernah minta. Apapun ya, saya empat. Jadi keinginan saya atau apa saya, paling nanti akhir bulan gajian lagi. Saya tunda kesenangan saya ya akhir bulan. Tapi pada saat resign kan, Nggak bisa. nggak ada yang bisa saya kasih kan. Ya. Begitu anak minta mau jajan, mau ngajak jalan, mikir kan. Dan ya itu tadi gumaman itu ya Allah, anak saya minta jajan nanti saya nggak bisa ngasih. Banget Pak. Istri saya minta apa, saya nggak bisa ngasih. Sehingga kadang aku kalau dalam keheningan diem gitu lagi diem, belum ada kerjaan. Ya Allah, hari ini saya bisa kasih apa ya sama anak saya, istri saya. Datangkanlah rezekimu ya Allah, gitu, dalam hati. Itu Toto ada aja telepon, ring, Jar, ada kerjaan gini, berapa bayarnya? 100.000, 50.000, saya ambil teh. Mau di ujung dunia pun saya ambil. Itu di situ nikmatnya kerasa 100.000, 50.000 di saat saya nggak punya duit. Dari saat saya cuma diam, bergumam sama Allah, mengadu kepada Allah, tidak di dalam sholat, tidak di dalam zikir, itu ternyata Allah hantarkan bukti-bukti kenikmatannya. Nikmat ya. Iya sih. Emang kalau dan bahagia itu emang bersanding ya. Kita nggak bisa ngerasain bahagia yang benar-benar bahagia kalau belum ngerasain sedih, sesedih-sedihnya ya Pak. Aduh, Itu yang makanya makin benar yang firman Allah, la yahtahsib, akan kudatangkan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Wah, itu sering banget, Bang. Sering banget saya dapat. ya. Dan banyak banget sih. Iya, justru
yang di, yang nggak diduga-duga itu yang bikin kita jadi kayak wah dahsyat banget pertolongan Allah ya. Kalau yang udah diduga kayak ya wajar lah kan aku kerja gitu ya. Ya wajar lah ini kan memang memang haknya aku gitu ya Pak ya. Hmm. Aduh, Masya Allah lemes gitu. Ya, ya, ya. Masya Allah. Gitu. Terus gimana Pak di Baitullah bersama Mama? Wah, itu pengalaman yang nggak akan pernah saya lupakan seumur hidup. Jadi selisih Mama berangkat sama meninggal dunia itu berapa lama Pak? Tepat 7 hari sepulang dari umroh. Beneran Pak? Demi Ya Allah, Allah, ya Allah. 7 hari, teh. Ya Allah, jadi kayak Allah tuh beneran ngasih kesempatan Pak Nizar ya untuk, aduh ya Allah Pak Nizar. Itu yang saya nggak pernah lupain, nggak akan pernah saya lupain adalah segala musibah yang menimpa kami, khususnya mama, almarhum mama dan papa. Itu justru meninggalkan bekas yang luar biasa di diri saya. Akhirnya saya, tadi ini di awal ya, berangkat sejak awal saya menitipkan almarhum itu ke istri. Tolong titip mama. Karena kan pasti ikhwan dan akhwat pasti dipisahkan. Titip ya. Titip bakti saya, bang istri saya. Tapi qadarullah perpindahan dari Madinah ke Mekah, membuat beliau terjatuh. Dan saat terjatuh, disitulah apa ya, penyesalan, sekaligus yang nggak tahu ya itu penyesalan atau apa namanya. Karena saya paham betul bahwa apa yang difikirkan, apa yang dikatakan, apa yang kita tuduhkan itu pasti langsung dibalas oleh Allah. Begitu beliau jatuh, berdarah, giginya hampir patah. Terus sekelebat aja teh. Di pikiran saya semacam running text. Bilang, ya Allah, seandainya ini saatnya engkau memanggil beliau. Jangan biarkan beliau meninggal di stasiun. Biarkan beliau pulang ke tanah air. Enggak, nggak bisa saya, nggak bisa saya halangi. Berulang kali itu pikiran itu muncul di kepala begitu aja. Akhirnya sejak itu karena beliau harus dipapah, istri saya nggak sanggup. Akhirnya istri saya bilang, ya selama di Masjidil Haram, ayah sekamar sama almarhum. Sama mama. Kaki beliau bengkak, biru-biru, ini lebam. Dan seumur hidup saya, baru kali itu selama 12 hari bersama beliau, saya ngurut kaki beliau hampir tiap hari. Seumur umur gak pernah saya ngurut beliau. Nggak pernah saya sekamar dengan beliau. Dan kalau mana pulang ke hotel, beliau sudah tertidur. Saya belum tertidur, saya perhatikan betul. Ya Allah, ternyata beliau sudah sepuh. Biarkanlah saya bisa membaktikan diri saya di sisa waktu hidup beliau. Berikanlah kesempatan sepanjang saya bisa, ya Allah. Dan ternyata itu menjadi 12 tahun terakhir.
terindah di dalam hidup saya bersama beliau. Papa ke kamar mandi, dorong kursi roda beliau. Dan yang baru terungkap setelah beliau nggak ada itu adalah pada saat hari kepulangan, yaitu tepat di tanggal 23, 24, 23, tepat 23 April. Tadinya saya udah bilang sama almarhum mama dan papa, udah itu kan Lebaran ya, udah mah, pak, tinggal dulu di rumah. Nanti hari Kamis kita sama-sama pulang ke Bandung, naik mobil dengan saya bilang. Tapi almarhum bersikukuh bahwa nggak nyaman di rumahmu karena harus naik tangga. Apa namanya? Karena di bawah tuh ada kamar tapi nggak ada AC, jadi panas kan. Kamar yang ada AC itu kami 3 kamar tuh di atas semua. Jadi itu membuat almarhum sama papa tuh kan harus naik turun. Ya, kata almarhum, biarkan mama sama papa pulang, biar langsung istirahat di sana gitu kan. Nanti kalau kamu mau menyusul hari Kamis, boleh. Akhirnya saya charterkan mobil door to door. Jadi dari Terminal 3 langsung sampai ke rumah. Cuma karena saya nggak mau mereka berdua, akhirnya saya minta kakak ipar saya untuk menemani. Dan biasanya sepanjang perjalanan, kalau Bandung-Jakarta, kalau saya pergi sama beliau, pasti beliau tertidur. Walaupun Bandung-Jakarta ya, hanya 2,5 jam. Tapi ini cerita dari kakak ipar saya itu cerita setelah beliau nggak ada. Setelah beliau dimakamkan, baru kakak ini cerita. Jadi almarhum itu ternyata selama di mobil, perjalanan pulang dari bandara ke rumah, itu nggak tidur sama sekali teh. Bahagianya luar biasa, wajahnya terang, cerah, dan cerita dari mulai berangkat dari bandara sampai sampai di rumah itu cerita terus, nggak ada putusnya. Tapi tahu nggak teh apa yang diceritain? Apa? Beliau cerita tentang teman-temannya yang sudah tidak ada, temannya, saudaranya, kakak-kakaknya yang sudah nggak ada. Jadi isi cerita sepanjang hampir 3 jam di perjalanan kepada kakak ipar saya itu menceritakan tentang orang-orang yang dekat dengan beliau yang sudah nggak ada semua, sudah dipanggil sama Allah. Gitu. Jadi itu firasat kesekian kalinya kalau kita mau merujuk timeline mundur ya. Timeline mundur itu sebenarnya Allah sudah menunjukkan firasat-firasatnya atau tanda-tandanya pada kita, tapi kitanya ternyata nggak aware aja. Dan nggak sampai hati gitu loh Pak untuk menerima tanda itu loh Pak. Jadi kayak enggak lah, gitu. Saya kan gitu. Iya. Lawang saya aja yang langsung terbersit saat beliau jatuh dan sebagainya itu. Enggak lah gitu kan Pak. Enggak gitu. Saya berusaha menolak, tapi itu berulang kali muncul di setiap malam selama di Masjidil Haram. Nggak ada yang siap sama kehilangan. Nggak ada waktu yang tepat untuk kehilangan, nggak ada. Sampai saya begitu beliau nggak ada itu,
Saya kadang apa ya ada sedikit penyesalan, ada sedikit apa ya yang bercampur aduk lah ya bahwa ya Allah kenapa engkau biarkan beliau pergi tanpa pesan sedikit pun, tanpa pesan satu kata pun gitu. Karena sejak beliau pulang terus masuk koma di rumah sakit itu saya nggak sempat bicara satu kata satu patah kata pun dengan beliau. Udah nggak bisa komunikasi. Berarti Mengangguk kemarin pun enggak. sakit, sakit ya Pak. Sakit. Oke nih Pak. Tadi kan Jen nanya tentang kasih dong semangat kita-kita ini biar serius gitu untuk memperjuangkan, memberangkatkan juga orang tua kita ya. Walaupun udah nggak ada diperjuangkan untuk badalnya ya Pak ya. Ini. Lagi nih Pak, selain tadi terus-terus aja gitu kan. Berdoa, 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 berdoa. Insya Allah pasti bisa, insya Allah pasti bisa. Selain itu ada lagi nggak sih Pak? Nah, kalau ini mungkin apa ya? Mungkin sekitar 2 bulan berjalan yang saya lakukan dan ternyata hikmahnya bukan bukan hanya hikmah ya, tapi eh, banyak hal yang tadi layah tahsib itu makin sering saya alami gitu bahwa akhirnya saya lagi mencoba hampir 2 bulan ini saya mencoba rutin tahajud tiap tiap hari. Itu dulu teh, itu tahajud saya bunyiin waker, saya bunyiin alarm, bangun, saya matiin, tidur lagi. Sampai yang komplain istri. Ya, kalau cuma nyetel alarm terus untuk dimatiin dan tidur lagi, mending nggak usah Nggak usah dimatiin, sekalian. nggak usah diputer. Yang bangun bunda, bukan ayah. Yang udah nggak bisa tidur lagi bunda. Nggak bisa tidur lagi gitu kan. Nah, ayah enak aja, matiin tidur lagi gitu kan. Oh Nah, jadi, sekarang itu bahkan nggak nyetel alarm. Masya Itu Allah kayak udah. ada alarm dalam tubuh yang, hey Zar, bangun. Masya Allah. Jadi, alhamdulillah ber- jalan 2 bulan. Ya mudah-mudahan semen terus mohon doanya teman-teman. Saya bisa rutin untuk tahajud tiap pagi dan sholat duha teh. Dan di satu pertemuan, salah satu pertemuan itu ada rekan saya yang bilang, Bang, kalau abang mau cepat lunas amanah, biasakan tahajud 6 rakaat, sholat duha 6 rakaat, Hmm. dan usahakan rutin, tidak putus. Alhamdulillah untuk sholat tahajud sampai hari ini bisa saya jaga 6 rakaat minimal. Kecuali benar-benar saya lelah banget itu paling banter saya 2 rakaat, saya tetap jaga 2 rakaat. Jadi sholat taubat 2 rakaat. Tapi kalau yang apa ya? Ini bukan untuk pamer ya teman-teman. Saya cerita dan mudah-mudahan jadi inspirasi teman-teman. Yang saya coba rutinkan adalah 4 rakaat sholat taubat, 2 rakaat minimal sholat hajat, 6 rakaat sholat tahajud, 3 rakaat sholat witir, plus sholat duha 6 rakaat. Nah, untuk yang sholat duha masih PR teh. Saya belum bisa rutin apa namanya? Saya belum bisa rutin tiap hari. Terkhusus yang jadi tantangan di hari Sabtu dan Minggu. Tapi Hmm. kalau di Senin sampai Jumat itu insya Allah terjaga gitu. Nah itu yang saya rutinkan 2 bulan terakhir ini. Dan qadarullah ada aja teh rezeki yang nggak disangka-sangka. Bahkan lagi diam gitu, lagi ngobrol-ngobrol, tahu-tahu kring. Jar, ini.
Ada yang ring. ada yang mau tes Steven gitu ya. Dan saya pernah teh, dalam hanya 1 jam teh, saya bisa dapat net salary saya dalam 1 bulan. Dalam 1 jam saja. Masya Allah ya, rezeki yang gak diduga-duga ini Pak. Minta tolong diulang dong Pak jumlah rakaatnya biar bisa dicatat. Jadi yang saya usahakan rutin 4 rakaat sholat taubat. Itu 4 rakaat sholat taubat terus zikir ya. 4 rakaat sholat taubat terus zikir istighfar 100 kali plus istighfar apa itu yang eh, istighfar besar tuh yang panjang itu loh Mbak, yang Allahu la ilaha anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika dan seterusnya itu 3 kali. Jadi istighfar 100 terus yang istighfar itu 3 kali. Terus lanjut sholat tahajud 6 rakaat plus doa doa habis sholat tahajud plus tiga tiga zikir yang Allahumma kfini bihalalika an haramik wa ini bifadlika an siwak. Itu 3 kali. Terus yang Allahumma inni auzubika minal hammi wal hazan wa auzubika minal ajzi wal kasal wa auzubika minal jubni wal buhli wa auzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Itu 3 kali. Kemudian yang wa may yattaqillaha yaj'alhu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib itu 3 kali. Baru dilanjut sholat witir. Sholat witir 3 rakaat. Oh ya, sholat hajat. Sholat hajat minimal 2. Tapi saya usahakan sebisa mungkin 4. Nah, kalau sholat hajat itu istighfar juga 100 kali, tapi yang ini astagfirullahaladzim. Bentar saya nggak hafal. Saya selalu buka contekan kalau itu. Bentar ya teman-teman. Sholat hajat, sholat hajat. Oh, ini. Jadi yang setelah sholat hajat itu istighfar 100 kali, itu astagfirullahaladzim, Robbi min kulli zambin wa atubu ilaih itu 100 kali. Kemudian sholawat Nabi 100 kali. Sholawat Nabinya yang bunyinya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, sholatar ridho wardo an ashabir ridho ar ridho itu 100 kali. Baru lanjut tahajud, doa habis sholat tahajud, kemudian lanjut sholat witir plus doa setelah sholat witir. Itu yang alhamdulillah insya Allah saya rutinkan tiap pagi. Kayak zikir pagi petang ya. Nah, zikir pagi petang masih PR teh. Masya Allah. Pengen diniatin tapi belum Masya belum Allah. belum eksekusi malah. Semoga Allah mudahkan. Jadi kalau misalnya J percaya kalau sholat malam itu kita menunaikan ibadah sholat malam itu nggak ada azan ya. Nggak ada. Jadi memang ketika ada yang bangun dan mau mendirikan sholat, itu beneran undangannya tuh sama Allah. Gitu. Panggilan kemenangannya tuh langsung dari Allah ke hati-hati kita gitu. Nggak pakai azan. Dan Jadi dan ujiannya gini teh. apa? Jadi jadi saya setelah kan saya tuh sebenarnya dulu itu juga sering ya terbangun tengah malam tuh sering gitu jam 2 jam 2 jam 1 itu jam 3 itu. Tapi habis itu ya ke toilet, buat pipis ya tidur lagi gitu. Nah, Padahal tuh udah ada tanda ya kayak digigit nyamuk. iya. Ah, Nah, gitu.
Ya. Itu tandanya selalu saya dibangunkan dengan saya untuk buang air kecil. Itu nikmat tuh. Mau pipis tengah malam tuh Gitu. nikmat sebenarnya. Jadi, nah pernah 2 kali itu. Aduh, masih ngantuk banget nih. Habis buang air kecil, saya tidur lagi gitu. Tapi ya kebangun lagi teh. Masya Allah. Kebangun lagi menjelang subuh. Jadi alhamdulillah masih sempat dua salat taubat 2 rakaat, salat tahajud 2 rakaat, sama sholat witir 1 rakaat. Itu Masya udah Allah. paling jelek. Tapi pernah juga, akhirnya gara-gara udah mepet banget dengan sholat subuh itu, 2 rakaat tahajud, satu sholat witir. Itu jarang banget, cuma mungkin 2 kali lah Masya selama Allah. 2 bulan tuh kayak gitu. Nah, itu keberkahan pulang umroh tuh biasanya kalau ada ibadah-ibadah kita yang bertambah tuh mudah-mudahan oleh-oleh ya, oleh-oleh pulang dari Hmm. tanah suci, Masya Tapi Allah. nggak langsung juga kan? Saya Ya, baru 2 bulan ini. enggak. Sementara Iya, pulang umroh kan baru udah tahun lalu umroh Ramadan. berproses ya Pak ya. Ya Allah, Masya Allah. Masya Allah teman-teman, jadi nanti cerita lengkapnya gimana cerita Pak Nizar untuk mendapatkan jackpot itu, baca buku Cahaya Cinta di Baitullah dan bisa banget pesan ke WhatsApp ya, ke WhatsAppnya Salma ada di kolom chat. Masya Allah Pak Nizar banyak banget yang udah kita dapetin malam hari ini. Teman-teman ada yang mau nanya nggak ya? Ada yang mau bertanya nggak teman-teman di sini? Kalau ada yang mau nanya bisa di kolom chat nih. Kita tungguin sebentar aja karena 10 menit ke depan kita bakalan tutup acara kita pada malam hari ini. Gitu. Jadi gimana Pak Nizar setelah pulang dari umroh, ada lagi nih gairah untuk berangkat lagi. Apa nih mimpi-mimpinya? Umroh tiap tahun deh. Amin. Ya Allah, amin, Tahun amin. dan berangkat haji 2025. Apa Pak? Apa Pak? Apa Kenapa? Pak? Apa tadi ulang-ulang tadi ada suara. Umroh tiap tahun Hmm? sama istri minimal, minimal sama istri. Pengennya sekeluarga tiap tahun. Dan haji 2025 tahun depan, yaitu tepat 20 tahun haji terakhir kami, yaitu Ya 2000 Allah. Amin. Ya doanya. Allah Pak, amin. Udah niat kayak gitu mah kan berarti udah ada panggilan ya Pak ya. Amin, amin. Ya Allah, semoga Allah kabulkan niatnya Pak Nizar dan juga teman-teman semua yang mau ke Baitullah. Pokoknya Baitullah mah deket 10 jam mah kayak ke sini ke kalau J di Banjar, Jawa Barat Ciamis kayak dari sini ke Jakarta 9 jam gitu ya. Deket banget ya. Jadi 10 jam, 9 jam itu deket banget. Hmm. Pokoknya Baitullah itu dekat ya. Jangan rasa tuh jauh banget. Kayaknya nggak mungkin gitu ya. Saya belum punya usaha yang pasti, tapi pengen dapat umroh. Gimana ya Pak? Justru kalau yang hasilnya nggak pasti tuh dapat rezeki yang tak diduga-duga tadi ya Pak Nizar ya. Yaitu, nah ini yang apa ya, insight yang apa pelajaran yang saya bisa ambil juga bahwa Hah? ternyata bahwa menjadi karyawan di perusahaan swasta sekaliber anak perusahaan Astra Internasional itu gak menjamin kita bisa berangkat umroh atau haji loh. Bener-bener. Buktinya Bukan tadi masalah saya uang ya bilang, Pak ya. iya, buktinya saya bilang apa apa saya umroh diumrohkan orang tua. Saya haji pertama kali dihajikan oleh orang tua. Selama saya berkarir 23 tahun di salah satu anak perusahaan Astra Internasional, saya nggak bisa berangkat umroh dengan biaya saya sendiri. Yang itu udah ada penghasilan pasti ya Pak. 2005 2006 itu haji, itu orang tua saya yang bayarin, almarhum mama. Padahal saya udah kerja. Tapi begitu saya resign, justru Allah memberikan jalannya gitu. Dan Hmm. disitulah ternyata saya makin yakin bahwa mukjizat Allah itu sebenarnya dekat. Nah, kalau anak Hanya mukjizat. kita saja yang tidak sadar bahwa ini loh Allah sedang menunjukkan ini loh mukjizatmu. Mau nggak kau ambil? Mau nggak kau raih? Kadang tuh Mau nggak nggak kau kelihatan ikhtiar Pak. bumi dan ikhtiar langit? Kadang tuh nggak kelihatan Pak karena dosa-dosa kita. Itu dia. Ya, ya Allah, Jadi ampunilah ya sebenarnya Allah. se- semakin ke sini teh ya. Kalau dulu kan ada kita selalu ada yang bilang gini.
kerja itu harus kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas ya. Bener. Nah, komposisinya apa? Kerja keras ya paling gede, ikhlas baru kerja cerdas baru kerja ikhlas. Mengecil tuh prosentasenya. Sekarang saya yakin ya, bukan bukan kerja kalau saya bilang. Apa tuh, Pak? Istilahnya saya bilang adalah ikhtiar bumi dan ikhtiar langit. Capaian capaian eh bahasanya itu apa ya? Eh capaian cap aduh apa katanya itu ya. Pokoknya langkah ikhtiar bumi dan ikhtiar langit. Jadi jalur hidayah dan jalur capaian. Nah, gitu. Jalur capaian dan jalur hidayah. Hmm. Nah, ternyata semakin besar kita eh, pasang jalur hidayah kita, semakin prosentasenya sih kita gedein. Sebenarnya yang namanya kerja keras dan kerja ikhlas itu nggak perlu ngoyo-ngoyo teh. Karena apa? Akhirnya saya makin yakin bahwa rumusan rezeki itu sudah diatur oleh Allah gitu. Kamu mau kerja jumpalitan, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Kalau Allah bilang belum rezekimu, nggak akan. Makanya saya kadang sedih, makin ke sini ya, sedih ngelihat teman-teman yang kerja sampai lembur gitu ya, berjam-jam hanya demi mencapai eh, take home pay, yang ujung-ujungnya juga jadi halte busway aja teh, halte busway anyway gitu kan. Iya, iya, iya. Dapat keluar untuk bayar apa? Bayar amanah apa? Untuk lunas amanah, untuk ini, untuk itu. Apa kesejatian dunia aja gitu, bukan kesejatian akhirat. Tapi semakin kita perbesar jalur hidayah, semakin besar kita bergantung padanya. Bukan bergantung artinya kita tidak ikhtiar ya, Benar-benar. tidak ikhtiar bumi. Berserah ya, berserah ya, Pak. Berserah itu artinya itu ya salah juga gitu. Tapi artinya perbesarlah jalur hidayahmu dengan cara apa? Ya, Allah sudah menyediakan waktu untuk sholat 5 waktu. Nikmati itu karena disitulah engkau saatnya engkau dekat dengannya. Saatnya engkau namanya merenungi diri. Sudah sebaik apa persiapan saya untuk menghadapnya gitu. Justru waktu yang hanya sebentar, sejenak, katakan misalnya kita sholat 5 menit aja. Itu menurut kita kita hitung aja 5 menit kali 5 cuma 25 menit. 25 menit ya kan? Belum sholat rawatib, belum sholat sunat dan sebagainya. Itu kali per 24 jam. Dikit banget ya, Pak. Sementara kita nafas, nggak suruh bayar loh sama Allah. Syukuri nafas aja. Dengan kita husuk sholat, sisihkan waktu untuk sholat malam, ya mulai sholat sunat, sholat duha, Nah, itu tadi jalur hidayah ya. Tadi itu Mbak jalurnya. Perbanyak aja ini itu. tadi Dan nanya. yakin, Hmm. rezeki Allah itu sebenarnya dekat. Jadi ingat kalau kita di momen waktu di Baitullah tuh kayak ya kerjaan tuh cuman memang kerjaan nunggu sholat ya, nunggu waktu Iya. sholat aja sebenarnya. Tapi kita Itu. malah, aduh, malah nggak karuan ya. Ya Allah. Masya Allah, makasih banget Pak Nizar buat malam hari ini. Campur aduk banget perasaannya. Mudah-mudahan kita dapat manfaatnya. Pak Nizar jadi dapat amal jariahnya ya teman-teman ya. Dan jangan lupa juga untuk beli buku Cahaya Cinta di Baitullah karena besok terakhir open ordernya. Mungkin itu aja ya Pak Nizar ya atau mau closing statement? Cukup? Ya.
Closing statementnya adalah kita hanyalah makhluk ciptaannya yang sebenarnya sudah dititipkan dengan keunikan dan kekuatan kita masing-masing. Pahami kekuatan kita itu, dan ketika kita paham kekuatan itu, sebenarnya kita sedang dan akan makin mengenal seberapa besar, seberapa maha kuasanya Ia untuk dalam menciptakan kita, gitu. Karena ketika kita paham tentang kekuatan diri kita, justru disitulah kesempatan kita untuk makin kenal dan makin dekat bahwa Allah itu segalanya. Tiada usaha yang akan berbuah tanpa kehendaknya. So, habiskan, dekatkanlah, buanglah waktumu sebanyak-banyaknya untuk makin dekat dengannya, dan Ia akan memberikan rezekimu dari arah yang tidak diduga-duga. Begitu, Teh. Jadi habisin waktu kita tuh banyak-banyakin justru untuk Allah ya Pak Nizar ya. Ya. Masya Allah, akhirnya kita sampai di ujung acara teman-teman. Jazakumullah khair buat yang sudah hadir hari ini, mungkin mau open kamera sebelum kita berpamitan. Makasih banyak ya Kang Yadi. Kemudian ada Patroy, Masya Allah. Patroy makasih Masih, udah Coach. hadir. Kembaran saya nih, Teh. Iya. Ayo, kapan kita ketemu nih? Kopdar, kopdar. Sama-sama di Jakarta kan? Iya. Jakarta. Nanti tanda tangan buku barengan ya. Oh, Masya Ya. Allah, bener. Ya Allah, jadi momentum. Masya Allah, Alhamdulillah. Itu aja sharing hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan kalau ada manfaatnya, tolong disebarluaskan. Jadi panjang gitu ya amalan kita. Estafet ya. Jadi banyak, jadi banyak, jadi banyak. Dan mudah-mudahan kita bisa ke Baitullah lagi. Lagi, Amin. lagi ya. Jangan puas yang udah ke Baitullah. Dan jangan nyerah buat yang belum ke Baitullah. Semangat terus. Insya Allah Baitullah itu sangat dekat sama kita. Itu aja dari Jahiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. yang sudah Ada Mbak hadir. Faiz. Mbak Faiz, makasih udah hadir ya. Ada Mbak siapa lagi nih? Ada siapa-siapa? Mbak Rini, Mbak Amalina, makasih ya. Mbak Yesi, Mbak Mariati, makasih banyak. Sudah hadir malam hari ini. Hmm, hmm.